Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak, masih dalam kondisi pandemi. Kali ini Ibu menemani kalian belajar di kelas 4, tema 1, subtema 3. Pada pertemuan terakhir. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, anak-anak, pada pertemuan terakhir di subtema 3 ini, kita akan memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Anak-anak berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, apa saja kegiatan kita hari ini? Hari ini kita akan mempelajari lagi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian tentang keberagaman yang dimiliki oleh teman-teman dan sikap kerjasama dalam keberagaman. Lalu, apa tujuan kegiatan pembelajaran kali ini? Tujuannya yang pertama, setelah diberikan masalah, diharapkan kalian mampu menjelaskan keberagaman yang ada dari teman-teman kalian dengan terperinci. Kemudian yang kedua, setelah menyimak cerita yang berjudul Sigap Membantu Sesama, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi gagasan utama setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, setelah bermain engklek, diharapkan kalian mampu menjelaskan sikap kerjasama antar individu yang berbeda dalam permainan engklek. Yang keempat, setelah bermain engklek, diharapkan kalian mampu menceritakan sikap kerjasama antar individu yang berbeda dalam permainan engklek. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan mendengarkan teks lisan berjudul Wedang Jahe yang dibacakan oleh Ibu, diharapkan kalian mampu membuat ringkasan yang berisikan inti dari cerita tersebut. Nah, anak-anak, Siti dan teman-temannya selalu mengingatkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Yuk kita cari tahu bagaimana cerita mereka. Nah, kalian simak teks yang akan Ibu bacakan. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam istirahat. Nah, anak-anak, jika kalian berada pada posisi Siti, apa yang dapat kalian lakukan bersama dengan teman-teman kalian? Nah, jenis bantuan apa yang dapat kalian dan teman-teman kalian berikan?
jenis bantuannya dengan cara menjaga kantin sekolah. Ya, apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Nah, ketika ada para pembeli, kalian harus melayani pembeli dengan baik dan sopan. Kemudian, apa yang akan kalian lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai oleh para pembeli? Nah, kalian menawarkan dan mengatakan kepada teman-teman kalian bahwa makanan di kantin Bu Mimin enak ya, jadi banyak yang akan membelinya. Kemudian apa yang akan kalian lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Nah, kalian simpan dengan baik, lalu kalian berikan kepada Bu Mimin. Nah, sikap apa saja yang dapat kalian praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Coba ya, sikap kerjasama, terus saling menghargai ya, menghargai pendapat, apalagi sopan ya. Tuh, jadi kalian lakukan sikap itu ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya, sehingga kantin Bu Mimin ramai oleh para pembeli. Nah, anak-anak, dari kegiatan tadi, coba apakah kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian? Good. Jika kalian sudah bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang berbeda-beda adat atau kebiasaan, berarti kalian sudah dapat menghargai keberagaman. Nah, terus perbedaan apa saja yang kalian temukan pada teman-teman kalian? Nah, ada perbedaan kemampuan, ada yang sigap, ada yang kurang sigap, ada yang pemarah, ada yang pemalu. Itu juga merupakan keberagaman sifat ya. Ketika bekerja sama kita harus, ya betul sekali, menghargai perbedaan yang ada pada teman-teman kita. Nah, anak-anak, banyak hal baik yang dapat kalian temukan dari kerjasama. Di antaranya adalah ya, menghargai perbedaan kemampuan dan menghargai perbedaan sifat ya. Dengan menghargai perbedaan kemampuan dan menghargai perbedaan sifat, kalian dapat bekerja sama dengan teman-teman dengan baik ya. Jika kalian masih menemukan ada sifat yang kurang baik dari teman kalian atau bahkan dari kalian sendiri, kalian harus berusaha untuk membuatnya menjadi lebih baik dengan cara melakukan perbaikan diri. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, kalau kalian masih ingat, mari kita latihan lagi menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan yang akan Ibu bacakan. Kalian simak teks bacaannya ya, kemudian kalian tentukan gagasan pokoknya. Apakah sama dengan gagasan pokok yang Ibu temukan? Ibu akan bacakan satu persatu dari teks yang ada. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Sigap membantu sesama. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Nah, itu paragraf pertama. Coba dari paragraf pertama yang Ibu bacakan tadi,
Sudahkah kalian dapat menemukan gagasan pokoknya? Ya. Coba kalian samakan dengan gagasan pokok yang Ibu temukan. Ibu menemukan bahwa gagasan pokok pada paragraf pertama adalah beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga pada malam itu. Ya, betul. Jika kalian sudah menemukan gagasan pokok yang sama atau mirip dengan gagasan yang Ibu sebutkan tadi, berarti kalian sudah hebat ya, sudah bisa menemukan gagasan pokok pada paragraf. Kemudian kita lanjut paragraf yang kedua. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Nah, dari paragraf kedua ini, apa gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokok dari paragraf kedua, Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Ya, kita lanjut ke paragraf ketiga. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Nah, pada paragraf yang ketiga ini, coba apa gagasan pokoknya? Ya, betul sekali. Pak Encep menawarkan bantuan untuk Pak Sami. Nah, anak-anak, untuk paragraf keempat dan paragraf kelima, coba kalian tentukan gagasan pokoknya. Ya, kalian tuliskan pada lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Dengarkan baik-baik ya teks yang akan Ibu bacakan. Paragraf keempat. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin mengambil dan menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Ibu lanjut ke paragraf kelima. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil adalah kebersamaan dan kerjasama. Nah, anak-anak, paragraf ketiga sudah Ibu jelaskan tentang gagasan pokoknya. Ya, sekarang tugas kalian adalah pada paragraf keempat dan kelima. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah diberikan tugas untuk melakukan permainan tradisional yaitu engklek bersama dengan teman atau saudara kalian di rumah. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya kalian sudah mengenal dan mempelajari permainan tradisional engklek tersebut. Nah, masihkah ingat kalian cara memainkannya? Nah, hal yang perlu kalian tahu bahwa permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau ingkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya.
Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi, tergantung kesepakatan yang memainkannya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda tiap daerah. Istilah engklek biasanya digunakan di daerah Jawa. Pola peta engklek ada 11 macam yang bisa digunakan di Jawa. Jenis-jenis engklek, ebrek, dan engklek gunungan. Nah, anak-anak, salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai dengan aturan bermain. Nah, kalian sudah belajar tentang permainan engklek. Apa saja yang harus disiapkan ketika bermain engklek? Nah, yang pertama adalah pola. Ya, polanya ada pola pesawat, pola gunung, dan pola kincir. Pola dibuat pada lantai dengan menggunakan kapur atau pecahan batu bata untuk menggambar polanya. Jika sekarang pola engklek dapat dibuat dengan menggunakan mesin. Dengan menggunakan mesin print. Ya, kemudian yang kedua adalah gacuk. Gacuk ini yang nantinya akan dilempar pada tiap-tiap kotak sesuai dengan angka. Nah, anak-anak, keterampilan dasar apa saja yang harus kalian miliki ketika bermain engklek? Ya, permainan engklek memerlukan keterampilan dasar kelincahan, ya, kemudian keseimbangan, apalagi ya, ketepatan ataupun ketelitian. Itu keterampilan yang perlu kalian miliki ketika bermain engklek, ya. Kalian ketika bermain engklek harus memiliki keterampilan dasar tersebut. Nah, apa yang harus kalian tingkatkan agar permainan engklek tersebut dapat berjalan dengan baik? Ya, di sana adalah kerjasama, ya, dan saling menghargai agar permainan dapat berjalan dengan baik, ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, Ibu punya sebuah teks yang berjudul Wedang Jahe Buatan Ibu. Nah, dari teks ini nanti kita akan belajar membuat ringkasan yang berisi tentang cerita tersebut. Bagaimana cara membuat ringkasan? Cara membuatnya yang pertama dengan membaca atau mendengarkan teks dengan teliti, dengan cermat. Kemudian yang kedua, kalian tentukan gagasan pokoknya tiap paragraf. Ya, setelah itu kalian tentukan juga gagasan pendukungnya sehingga kalian dapat menemukan ringkasan dari cerita tersebut. Kalian simak baik-baik. Wedang jahe buatan ibu. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Nah,
kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Ibu sering membuat wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Ketika ada acara di kampung pun, ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Nah, kita lanjut ke paragraf ketiga. Tidak sampai 1 jam wedang jahe buatan ibu sudah siap. Ibu membawakan segelas ke kamar Udin. Hangat. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Malam itu pun Udin bisa melanjutkan belajar matematika untuk menghadapi ulangan besok. Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak dan sehat bagi tubuh. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tersebut kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dari gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut, kalian dapat menentukan ringkasan dari cerita tersebut. Nah, tugas kalian adalah membuat ringkasan dari teks atau bacaan yang berjudul Wedang Jahe Buatan Ibu. Baik anak-anak, itu ya materi kita tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan keberagaman sifat yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Ya, kita harus bersyukur atas keberagaman yang ada. Bagaimana caranya? Caranya dengan menjaga agar keberagaman ini terus terjaga, sehingga keunikan Indonesia tidak akan hilang. Ya, seperti misalnya dengan mempelajari serta melestarikannya. Kemudian ada cara yang lain lagi, yaitu menghargai keberagaman. Ya, apa sih manfaat dari menghargai keberagaman yang dapat kalian rasakan? Ya, betul sekali, kita lebih bersyukur atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita juga jadi lebih banyak pengetahuan tentang keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, itu materi yang kita pelajari hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kerja kalian hari ini, belajar kalian, semangat kalian. Sampai ketemu lagi dengan Ibu pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.